Assalamualaikum. Kita semua pasti akrab ya sama yang namanya hutang. Di satu sisi ini bisa jadi alat buat menolong sesama. Tapi di sisi lain, wah, bisa jadi beban yang berat banget. Nah, kali ini yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana sih Islam memandang hutang. Ini bukan cuma soal uang loh, tapi sebuah tanggung jawab spiritual yang dalam banget. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin jujur aja bikin sedikit deg-degan, tapi penting banget buat kita renungkan. Bisa nggak sih urusan hutang di dunia ini benar-benar membahayakan nasib kita di akhirat nanti? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kita kira selama ini. Jadi, biar clear dulu nih, Islam itu nggak melarang kita berhutang kok. Justru, hutang bisa jadi sarana tolong-menolong yang sangat mulia. Tapi, disinilah letak ujiannya. Soalnya, kalau nggak dikelola dengan benar, niat baik tadi bisa berbalik jadi beban, dan konsekuensinya itu bisa jauh-jauh lebih besar dari sekedar urusan duniawi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendasar dari hutang, yaitu resiko spiritualnya. Ini loh, udah bukan lagi soal uang, tapi soal sesuatu yang abadi. Betul banget. Dampaknya itu lebih dari sekedar urusan rekening bank atau hubungan kita sama orang lain. Ada dimensi lain yang sering banget kita lupain. Sebuah dimensi yang menyangkut nasib ruh kita setelah kehidupan ini berakhir. Dan inilah dia peringatan kerasnya. Hadis ini benar-benar lugas dan jelas. Bayangin, jiwa kita itu statusnya tergantung. Iya, tertahan. Gara-gara hutang yang belum lunas. Ini nunjukin betapa seriusnya urusan hutang di hadapan Allah. Bukan cuma soal duit, tapi ganjalan spiritual yang serius banget. Oke, setelah tahu risikonya yang segitu berat, terus gimana dong solusinya? Tenang, Islam itu nggak cuma kasih peringatan, tapi juga ngasih kita panduan yang super jelas buat mengelola tanggung jawab ini. Nah, kunci buat ngerti solusinya itu ada di satu kata ini, amanah. Coba deh kita lihat hutang itu sebagai sebuah amanah. Betul, sebuah titipan kepercayaan. Waktu seseorang minjemin hartanya ke kita, mereka itu lagi nitipin kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah tanggung jawab suci kita, langsung di hadapan Allah. Dan soal amanah ini, ternyata ada perintahnya langsung loh di Al-Quran. Di ayat terpanjang dalam Al-Quran, diatur secara spesifik banget soal catat-mencatat hutang. Allah langsung yang perintahin kita buat nulis. Kenapa coba? Ya biar semuanya jelas, biar nggak ada salah paham, dan yang paling penting, yaitu tadi, buat menjaga amanah. Jadi intinya apa? Mencatat hutang itu bukan sekedar formalitas saja. Ini tuh bukti keseriusan kita dalam menjaga amanah. Sebuah alat yang praktis banget yang dikasih langsung sama Allah supaya kita bisa jaga integritas kita, baik di matanya maupun di mata sesama manusia. Oke, jadi mencatat itu langkah pertama yang krusial banget ya. Tapi ternyata ada lagi kerangka etika yang lebih luas yang bisa nuntun kita ke hidup yang tenang, bebas dari was-was soal hutang. Ada 3 pilar etika utamanya. Pertama, ya jujur, terbuka aja soal kemampuan bayar kita. Kedua, pegang teguh amanah. Maksudnya, niat dari awal itu harus kuat buat lunasin tepat waktu. Dan yang ketiga, ini harga mati. Jauhi riba. Kenapa? Karena riba itu, gerbang ke masalah yang jauh lebih ruwet, baik urusan duit maupun urusan spiritual. Coba bayangin deh, kalau 3 prinsip ini kita pegang, apa yang terjadi? Hutang yang tadinya bikin pusing, bikin stres, malah balik ke fungsi aslinya. Jadi jalan buat saling bantu yang justru bikin hidup kita jadi tenang dan penuh berkah. Jadi, pada akhirnya nih, utang itu kayak persimpangan jalan. Ada 2 jalan yang bisa kita pilih. Satu jalan yang bikin dia jadi beban, satu lagi jalan yang ngubah dia jadi berkah. Pilihannya, ya ada di tangan kita sendiri. Dan perbedaannya itu jelas banget kan? Di satu sisi, ada hutang yang bikin cemas di dunia, dan bikin status kita tergantung di akhirat. Cuma jadi urusan duniawi yang nyusahin. Tapi di sisi lain, kalau dikelola dengan amanah, hutang itu ngasih ketenangan, dan status kita nanti merdeka. Karena jadi tanggung jawab akhirat, yang kita selesaikan dengan baik. Inilah dia intisari dari semua obrolan kita. Yuk kita geser cara pandang kita terhadap hutang. Ini bukan lagi soal nominal, bukan soal angka di atas kertas. Ini soal cerminan karakter kita, integritas kita, dan seberapa sadar kita sama tanggung jawab kita di hadapan Sang Pencipta. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini baik-baik untuk diri kita sendiri. Coba lihat lagi deh, kewajiban-kewajiban kita. Udah kecatat semua belum? Niat untuk melunasinya udah jadi prioritas nomor 1 belum? Singkatnya, hutang kita, sudah kita kelola dengan amanah atau belum? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.